Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap sehat, tetap semangat. Masih bersama saya, Mariana Safitri, di mata kuliah Manajemen Jaringan. Kali ini kita masuk pertemuan 10. Ya, sebelumnya kita membahas tentang fault management dan konfigurasi manajemen. Di pertemuan 10 ini kita lanjut di network operation berikutnya, yaitu performance management dan security management. Oke. Ya, yang pertama, performance management yang merupakan kegiatan yang diperlukan untuk menilai indikator kinerja operasi jaringan secara berkesinambungan. Dengan adanya manajemen performansi, maka tingkat pelayanan dapat dipertahankan. Kemudian kondisi jaringan dapat dikenali, sehingga kemungkinan gangguan dapat diprediksi dan dapat membuat laporan yang lengkap untuk kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan. Oke, dalam performance management ada beberapa hal. Yang pertama ada tools, kemudian ada performance metric, ada data monitoring, kemudian ada problem solution, dan terakhir ada performance statistik. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang tools, ya, yang merupakan alat bisa berupa software maupun hardware untuk meningkatkan performa dari jaringan. Ya, yang termasuk ke dalam tools di sini ada protokol analyzer. Ya, alat bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk menerima dan menganalisa lalu lintas data dan sinyal melalui saluran komunikasi. Protokol analyzer bisa merujuk pada sebuah analisa protokol jaringan dan telekomunikasi, kemudian paket jaringan, bisa juga analisa bus, bisa juga sebuah uji beban pada IP. Oke, yang kedua masih di tools, kita masuk ke remote monitoring. Manfaatnya yang pertama, monitor dan analisis lokal dan relay data, kemudian mengurangi beban pada jaringan, kemudian tidak memerlukan visibilitas langsung oleh network manajemen sistem, kemudian pemantauan yang lebih sering sehingga diagnosis terhadap kesalahan lebih cepat, sehingga dapat juga meningkatkan produktivitas untuk administrator. Yang ketiga, masih di tools ada MRTG, yaitu kepanjangan dari Multi-Router Traffic Graph, yang merupakan tools berbasiskan web yang biasanya digunakan untuk melihat status dari jaringan, ya. Tidak hanya untuk melihat traffic jaringan saja, tapi juga bisa digunakan untuk melihat traffic dari CPU load, kemudian juga bisa memory load juga, ya. Atau bisa juga MRTG ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk memantau beban traffic secara real time pada jaringan, ya, itu MRTG, Multi Router Traffic Graph. Kemudian yang kedua ada performance metric. Di sini ada levelnya makro, ada levelnya mikro. Nah, di sini untuk makro ada throughput, kemudian untuk mikro ada bandwidth. Nah, untuk bandwidth di sini merupakan suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat dialirkan dari sumber ke tujuan atau dari source ke destination dalam satu waktu tertentu. Ya. Kemudian bandwidth juga dapat dipakai untuk mengukur baik aliran data analog maupun aliran data digital. Sedangkan untuk throughput di sini merupakan bandwidth yang aktual atau sebenarnya yang diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer data dengan ukuran tertentu pula. Kemudian
Yang termasuk dalam makro level yang kedua yaitu kecepatan waktu, kemudian ketersediaan dan kehandalan. Mikro selain ada bandwidth, ada juga pemanfaatan, tingkat kesalahan, tinggi beban, serta rata-rata beban. Kemudian yang ketiga ada data monitoring. Ya, di sini di traffic ada normal, ada traffic yang abnormal. Yang abnormal seperti apa? Collision, ya. Collision yang berlebihan, ya. Kemudian paket loss yang tinggi. Collision itu apa sih? Collision data itu merupakan mengarah pada sebuah jaringan fisik di mana terjadinya tabrakan data, ya. Jadi data akan saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya pada saat ditransmisikan di media yang sama, terutama pada protokol jaringan Ethernet. Nah, itu yang namanya collision. Jadi traffic abnormal itu salah satunya adalah collision yang berlebihan. Kemudian ada juga paket loss yang tinggi. Selanjutnya, data monitoring ada apa lagi? Ada mengatur perangkap. Misalnya parameter dalam kelompok alarm di remote monitoring. Kemudian ada lagi mengatur alarm untuk kekritisan. Kemudian manual dan otomatis clearing alarm. Selanjutnya ada lagi yang namanya problem isolation. Ya. Model manual menggunakan jaringan dan alat-alat SNMP. Kemudian permasalahan dalam beberapa komponen deteksi topologi jaringan. Ada lagi yang masuk dalam problem isolation yaitu teknologi korelasi untuk mode otomatis. Kemudian yang kelima ada performance statistik. Ya, di sini ada statistik lalu lintas jaringan, ada statistik kesalahan. Digunakan untuk yang pertama, pelacakan dari quality of service, kemudian performance tuning, kemudian validasi SLA, kemudian ada juga analisis tren, kemudian ada juga perencanaan fasilitas, ada juga akuntansi fungsional. Oke, kemudian fungsi dari performance management. Yang pertama, dokumentasi tujuan bisnis manajemen jaringan. Kemudian membuat persentase tingkat layanan secara rinci dan terukur. Kemudian mengukur kinerja. Kemudian ketika sudah melebihi batas, maka mengembangkan dokumentasi pada metodologi yang digunakan untuk meningkatkan sumber daya jaringan. Kemudian fungsi performance management berikutnya yaitu memiliki pertemuan berkala untuk mengkaji analisis baseline dan tren. Kita masuk ke aspek dari performance management. Ya, yang pertama ada proaktif, yang kedua ada reaktif. Ya. Untuk proaktif ini menyangkut pelaporan dan pemantauan, ya, yaitu kinerja metrik secara grafik. Kemudian nilai metrik kinerja dikumpulkan secara berkala, data analisis dan dilaporkan, kemudian perencanaan kapasitas, itu yang masuk dalam proaktif. Kemudian untuk reaktif ada jaminan quality of service, kemudian penentuan batas, kemudian secara otomatis mengambil tindakan ya, apabila sudah melebihi batas. Di antaranya bisa mengirim pesan email, teks, ataupun IM, kemudian suara alarm, panggil pager, kemudian beralih ke sirkuit backup. Ini namanya yang masuk ke reaktif. Kemudian, performance management tools, yang pertama di sini ada pemantau lalu lintas jaringan. Sebagian besar real time dengan kemampuan grafik, kemudian memantau perangkat dan status link. Di sini contohnya ada Intel Desk Manager, kemudian Parallel Computing Traffic Watch, ya, untuk pemantau lalu lintas jaringan, ya. Kemudian yang kedua ada juga pemantau protokol jaringan. Ini dapat menangkap dan decode paket-paket dari jaringan
kemudian berguna untuk masalah jaringan yang aneh dan intermittent. Kemudian produk khusus yang tersedia di sini ada with package Etherpeak, kemudian ada Ethereal, kemudian ada Airpeak, ya. Yang ketiga ada pemantau peralatan jaringan. Di sini ada produk monitor server, kemudian ada switch, ada bridge, dan ada router. Selanjutnya kita masuk ke security management. Di sini konsep yang berhubungan dengan perlindungan data dalam sistem jaringan terhadap akses yang tidak sah. Di sini security management juga dapat memastikan operasi manajemen berjalan dengan lancar dan aman, kemudian membatasi akses pengguna terhadap perangkat jaringan, atau ada autentifikasi dan otorisasi. Tidak semua orang atau tidak sembarangan orang dapat mengakses perangkat jaringan. Kemudian bisa juga untuk mencegah kebocoran keamanan, yaitu dengan enkripsi. Security management ada 3 domain keamanan. Yang pertama ada keamanan Network Operation Center, kemudian ada manajemen keamanan jaringan, ada juga keamanan peralatan manajemen jaringan. Kayak yang pertama, Network Operation Center, ya, memastikan segala operasional manajemen jaringan aman, terdiri dari firewall, ya, melindungi NOC dari serangan luar, kemudian ada juga IDS, ya, Intrusion Detection System, ya, di sini untuk mendeteksi adanya intrusion. Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan, yaitu dari IDS. Kemudian ada juga update sistem operasi untuk memperbaiki vulnerabilitas. Kemudian ada antivirus atau anti-spam untuk mencegah dari virus, trojan, malware, contohnya ya. Kemudian ada juga single sign-on, ini untuk manajemen password. Kemudian keamanan fisik, mengamankan akses fisik ke NOC. Kemudian ada manajemen keamanan jaringan. Yang pertama di sini ada out of band management, manajemen fisik jaringan terpisah, kemudian implementasi dari VPN pada manajemen jaringan. Yang kedua ada integritas dan kerahasiaan mekanisme untuk manajemen jaringan. Di sini contohnya ada SNMP versi 3, HTTPS, ya, jadi belakangnya ada S-nya. Kemudian ada SSH. Yang ketiga, dari manajemen keamanan jaringan ada firewall dan IDS untuk manajemen jaringan. Kemudian keamanan peralatan manajemen jaringan, di sini yang pertama mengaktifkan password, ya, kemudian penggantian password default. Biasanya ada defaultnya ya untuk password, namun kita bisa merubahnya. Ini untuk keamanan. Kemudian menonaktifkan layanan yang tidak aman, di sini telnet. Kemudian membatasi lalu lintas jaringan, mengaktifkan akses kontrol dan logging. Selanjutnya ada security management function, ya, TMN. Di sini yang pertama ada security administration, perencanaan dan mengelola kebijakan keamanan dan mengelola informasi terkait keamanan jaringan. Ada juga preventif, ya, mekanisme untuk mencegah penyusup keamanan. Ada juga deteksi untuk mendeteksi intrusion, ya. Kemudian ada juga containment dan recovery, isolasi sistem terintrusi dan memperbaikinya. Oke, selanjutnya ada security policy, pedoman keamanan secara keseluruhan dan pengambilan keputusan dalam jaringan. Kemudian kebijakan keamanan harus komprehensif, mempertimbangkan semua domain dalam jaringan, meliputi career network security, ya, atau control plan, kemudian service security, data plan, dan NOC, dan manajemen network security.
Kemudian kebijakan security berikutnya ada kebijakan keamanan harus memberikan trade-off antara keamanan dan kegunaan. Kemudian selanjutnya preventif ini ya, diperlukan untuk mengcover kebijakan keamanan, kemudian merupakan penyedia layanan dalam jaringan, ini meliputi attack NOC untuk mengakses kontrol pada seluruh jaringan. Kemudian ada juga attack network ini untuk mencegah gangguan layanan untuk mengakses data pelanggan. Kemudian ada juga di sini mekanisme pencegahan. Ini contohnya NOC firewall, host dan network. Kemudian HTTP page. Sedangkan untuk network di sini ada router hardening, kemudian DDoS, mitigation dan lain-lain. Kemudian ada detection and response. Di sini mekanisme detection ada IDS, ya, kemudian ada log analysis, kemudian ada misbehavior. Kemudian ada juga repair and fix, kemudian report and document. Kemudian Security Operation Center, di sini keamanan telah menjadi isu penting dalam jaringan. Kemudian SOC adalah pusat untuk menangani permasalahan keamanan pada tingkat organisasi dan tingkat teknis. Ini ada peran dari FCAPS untuk keamanan, yaitu sebagai fault management, kemudian mendeteksi permasalahan keamanan dan security open alarm processing. Kemudian ada juga sebagai configuration management, menjalankan mekanisme keamanan di dalam jaringan. Ada juga sebagai accounting management, melakukan auditing, authentication, authorization, dan accounting. Yang keempat ada juga sebagai performance management, yaitu memonitor status mekanisme keamanan. Oke, untuk pertemuan 10, sampai sini dulu terkait performance management dan security management. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.